Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 4, kita bertemu lagi dan kita masih membahas tentang tanda-tanda baligh. Namun di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tanda-tanda baligh bagi anak perempuan. Baik anak-anakku, untuk mereview kembali kita bahas tentang pengertian baligh yang sudah ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Secara bahasa, baligh berarti sampai atau cukup umur. Nah, secara hukum Islam berarti seseorang yang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, orang yang baligh disebut juga dengan taklif. Nah, orang yang sudah taklif disebut juga dengan. Kemudian, tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki seperti yang sudah ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah ihtilam atau mimpi basah, keluar cairan putih namanya air mani. Dan kemudian yang kedua telah sampai umur 15 tahun atau minimal 12 tahun. Dan yang ketiga telah tumbuh bulu di kemaluannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda baligh bagi anak perempuan ya. Yang pertama, telah sampai usia 9 tahun atau 15 tahun berdasarkan kalender Hijriyah atau Komariah. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, telah haid atau menstruasi. Dan yang keempat, ihtilam atau mimpi basah atau keluar air mani. Nah, dari keempat tanda baligh untuk perempuan ini, tanda yang paling menentukan balighnya seorang perempuan itu ketika dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Namun bukan berarti tiga tanda yang lain ini dikesampingkan ya. Tetap semua dari 4 tanda ini menentukan tanda balighnya seorang anak perempuan. Oke, kita bahas tentang tanda baligh bagi perempuan yang pertama, yaitu telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Hal ini didasarkan pada perhitungan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi ya. Nah, jika mengalami haid sebelum usia 9 tahun ini, maka belum dikatakan baligh. Jadi patokannya adalah usianya 9 tahun. Ya, usianya 9 tahun. Jika belum usia 9 tahun, masih usia 8 tahun, sudah menstruasi, sudah ihtilam, ini belum dikatakan baligh. Jadi dia dikatakan baligh ketika sudah berusia 9 tahun. Nah, begitu juga dengan jika telah mencapai usia 15 tahun namun belum mengalami haid atau menstruasi atau ihtilam, maka secara otomatis dia telah dianggap baligh. Meskipun belum haid, meskipun belum menstruasi, kalau usianya sudah 15 tahun maka dia sudah dianggap baligh. Nah, tanda baligh bagi perempuan yang kedua adalah tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Nah, hal ini adalah perubahan secara biologis yang biasa terjadi pada semua manusia. Dan akan terdapat beberapa perubahan dari fisik seorang perempuan yang berusia 9 tahun atau lebih. Di antara perubahan itu adalah tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan atau ketiak, serta mulai tumbuhnya payudara. Nah, jika laki-laki tumbuh jakun di leher, maka perempuan tumbuh payudara. Nah, tanda baligh yang ketiga ini, telah haid atau menstruasi, ini sebenarnya ada di pembahasan bab ketiga nanti. Nanti akan ibu bahas secara rinci di bab 3 nanti. Namun kali ini ibu akan jelaskan secara singkat saja ya. Jadi arti haid itu adalah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah masa baligh dan dalam batas waktu tertentu. Dan jadi
tidak semua darah yang keluar dari rahim perempuan itu disebut haid ya. Ada banyak macam-macam darah yang lainnya. Jadi bukan karena melahirkan, bukan karena sakit tertentu. Jadi dan haid ini ada masanya, ada waktunya. Paling sedikitnya sehari semalam, umumnya 6-7 hari dan maksimal selama 15 hari. Nanti hal-hal mengenai haid ini akan Ibu bahas lagi secara mendetail di bab ketiga nanti ya. Kemudian tanda baligh yang keempat bagi perempuan adalah ihtilam atau mimpi basah atau keluar air mani. Sama seperti ihtilam pada laki-laki, pada dasarnya sama sebenarnya. Nah ini sama juga ketika terjadi saat berusia 9 tahun atau lebih. Jadi kalau belum sampai 9 tahun sudah ihtilam, itu belum dikatakan baligh. Nah ini jadi jika sebelum usia 9 tahun maka belum dikatakan baligh. Meskipun dia sudah ihtilam di umur 8 tahun, dia belum dikatakan baligh. Nah anak-anakku, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda baligh khusus bagi laki-laki. Dan di pertemuan kali ini kita juga sudah membahas tentang tanda-tanda baligh bagi anak perempuan. Jadi sudah tuntas semua tanda-tanda baligh sudah kita bahas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah intinya tanda-tanda baligh bagi laki-laki maupun perempuan itu tidak jauh berbeda. Hanya ada sedikit perbedaan signifikan dari segi biologis maupun dari segi perubahan suara dan ada beberapa hal, tapi intinya pada dasarnya sama. Dari segi usia juga sama batasannya. Nah jangan lupa apa yang Ibu sampaikan kali ini kalian tuliskan, kalian rangkum di buku catatan kalian agar tidak lupa, karena masing-masing anak, masing-masing siswa sudah Ibu buatkan checklist masing-masing. Jadi Ibu tahu yang mana yang sudah mengumpulkan dan mana yang belum. Kenapa harus dirangkum, Bu? Nah, itu agar kalian bisa membaca lagi keterangan-keterangan yang sudah Ibu sampaikan, dan nanti ketika kita sudah bisa tatap muka, Ibu bisa menjelaskan lagi lebih rinci. Baik anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf. Selamat belajar dari rumah, semoga sehat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.